oleh Paulus. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Injil Kristus. Apa saja Injil Kristus? Apa isinya? Sehingga begitu Lydia mendengar Injil Kristus, langsung saat itu saudara, dia tidak mempertimbangkan apapun juga, langsung memberi diri dibaptis. Pertanyaannya, siapa yang memberitahu Lydia tentang baptisan? Saya mau bimbing berapa orang yang mau dibaptis itu kemarin dulu dari Gunung Horeb. Saya ambil di Sidah-Sidah, ya. Kisah Rasul 8 barangkali, ya. Tahun juga ini soal PDI sebesar penurunan daya ingat, bukan PDI, ya. Jangan sampai bilang semua kampanye lah ini, jangan, ya. Penurunan daya ingat. Jadi dikatakan sana Sidah-Sidah, ya, dia pergi ibadah, balik dari ibadah, dia naik kereta, dia baca kitab Yesaya. Lalu datanglah Filipus yang diutus oleh Tuhan, ya. Pergi ada seorang Sidah-Sidah pergi ibadah, dan dia balik dari ibadah, dia ada membaca kitab Yesaya, ya. Dan sampai di sana Filipus langsung naik di sampingnya Sidah-Sidah dan bertanya, apakah Tuhan mengerti? Dia bilang, bagaimana kita mau mengerti? Ya, tidak ada yang membimbing. Maka Alkitab katakan Filipus beranjak dari nats itu memberitakan Injil, saudara. Jadi Filipus beranjak dan pembacaan Yesaya itu berbicara tentang Kristus Yesus, ya. Beranjak dari situ memberitakan Injil. Kemudian dalam perjalanan Sidah-Sidah bilang begini pada Filipus, "Hai Filipus, di sana ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" Filipus bilang, "Boleh, asal ngana percaya sungguh-sungguh." Sidah-Sidah bilang, "Kita percaya Yesus Kristus itu anak Allah." Nah, pertanyaannya saudara, dari mana Sidah-Sidah bisa tahu bahwa ada baptisan? Waktu itu kita tanya apa itu mau dibaptis. Siapa yang bilang pas Sidah-Sidah? Kan dibilang situ Filipus memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, ya, ternyata di dalam Injil itu ada baptisan. Makanya tolong bersyukur di Gereja Bethel Indonesia full gospel, Injil sepenuh. Ada yang Injil tidak sepenuh, ya. Percaya Kristus, stop di situ. Atau membaptis mana-mana. Ngana suka kasih colok, kasih cuci muka, terserah. Tapi Gereja Bethel Indonesia memang betul-betul mengikuti firman Tuhan. Jadi kalau pemberitaan tentang baptisan itu udah mulai dari dorang. Itu gak dorang pedogma. Saya agak kurang setuju, saudara, kalau ada Tuhan kau bilang, jangan cuma bilang itu dogma. Kau apa yang maksud ini? Kan itu Injil itu satu paket. Terima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu kemudian memberi diri dibaptis sebagai bukti bahwa dia sudah percaya kepada Kristus. Kalau seseorang tidak dibukakan hatinya oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, memang sulit mempercaya. Tetapi Lydia ini ya sangat-sangat beruntung. Saudara-saudara adalah Lydia zaman sekarang ini. Sudah menerima Kristus, belum sampai ke situ, saudara. Bukan cuma sampai situ, tapi memberi diri dibaptis. Saya membaca ini, saudara. Waktu bulan lalu kita pikir siapa yang mau khotbah ini. Kan ini di gerejanya Ibu Eka yang ada sekolah teologi, sama-sama di Pak Sibula. Saya tidak sekolah teologi secara formal, tidak. Tapi saya belajar, ya. Saya belajar, saudara. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya usia 14 tahun, ya. Saya ketika mengerti, oh ternyata usia 14 tahun itu, waktu saya hadir dalam satu ibadah di gereja Injili, ternyata khotbah Tuhan Yesus buka kita hati sampai kita mengerti apa itu pendeta ada khotbah. Pendeta khotbah Yohanes pasal 3. Itu tahun 77, saudara. Saudara, ya, masih ingat khotbah berapa tahun sebelumnya? Saya ingat persis. Engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk kerajaan
dengan Nikodemus, kan? Nikodemus datang malam-malam supaya DP anggota katanya nak mau dapat dia dia. Sebab DP anggota mau dapat dia, paling dia sembuh deh. Ya, datang malam-malam. Ya, Tuhan bilang, ngana mesti lahir ulang. Nikodemus tak kaya lahir ulang. Sotop begini, tua ompong peot, mau masuk ulang di rahim ibu, betul kan saudara? Logikanya kan begitu, kalau bilang lahir ulang berarti termasuk dulu di rahim seorang mama yang melahirkan kita. Nah, kalau mama yang sudah dipanggil Tuhan mau masuk pesan paper rahim. Nikodemus pemimpin agama, saudara. Nikodemus bukan anggota biasa, anggota jemaat biasa, saudara. Dia pemimpin agama. Mungkin kalau sekarang setingkat dengan ketua sinode, dia tidak mengerti, saudara. Karena hatinya belum dibukakan oleh Kristus. Ya, Yesus bilang, waktu dia bilang, bagaimana kita setua ompong peot ini kau masuk lagi rahim ibu? Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Lalu ayat 7 bilang, janganlah engkau heran jika aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan ulang. Lahirkan kembali. Saya bersyukur usia 14 tahun kelas 2 SMP. Ya. Biasanya kan orang desa ke kota bertobat. Ini tahu mana kita, saudara? Dari kota kecamatan pergi di desa bertobat di sana. Ada banyak kantor dengar sensi. Setelah kita di Jakarta, tak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Tuhan. Di sana kita dijamah oleh Tuhan. Pokoknya kita rajin sekali ibadah. Ibadah jam 6 pagi, jam 4 dari rumah. Sepi. Serta di Bitung dan cuma waktu dekat ke gereja terlambat terus. Ini pertanyaan sesuatu. Ya, betul dia bertobat. Ya. Tapi saya bersyukur susah. Ketika saya membaca kisah dari Lydia, ternyata nyanda semudah orang pikirkan mau terima Yesus itu segampang-gampangnya, saudara. Ternyata kalau Tuhan Yesus nyanda buka orang hati, orang tidak mengerti. Maka berbahagialah orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya. Orang memberi diri dibaptis, itu pertanda bahwa Tuhan Yesus memilih saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Alkitab katakan Lydia juga orang beribadah, saudara. Punya agama, ya, beribadah bersama, ya. Tapi ketika Injil diberitakan, dia harus tunduk, ya. Apa sih isi dari Injil tadi? Berita Injil itu atau isi dari Injil Kristus itu berbicara tentang Kristus Yesus datang ke dalam dunia, ya, dengan satu misi, menyelamatkan saudara saya. Belum lama kan orang merayakan Jumat Agung, dan belum terlambat saya mau sampaikan selamat Paskah. Selamat, Yesus telah bangkit. Amin. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab juga mengatakan bahwa sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Makanya betapa bahagianya saya sangat berbangga ada di dalam Yesus Kristus, karena saya menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup dan memberikan hidup kekal bagi saudara dan saya. Tapi ada banyak orang Kristen malu sebut Yesus di muka orang, ya. Mungkin sekarang saya ada semangat agak berapa tahun sebelumnya. Kalau suruh berdoa, Tuhan Yesus kenapa nggak jacumu? Ya. Satu kali waktu saudara-saudara, tolong upacara di kantor wali kota. Jadi itu upacara korpi, jadi ribuan PNS. Kebetulan petugas upacaranya dari kantor kami, seorang ibu yang berdoa. Pada saat dia berdoa, waktu sebentar berdoa, ada tersalah tubuh dia. Mari kita tidak perhatikan, cuma di kiri kanan sudah tertawa. Ada apa ini? Yang tahu kote, dia ada sebut wakil wali kota lebih dulu, baru wali kota. Tapi tak tukang. Sebenarnya kalau di hadapan Tuhan Yesus ada urutan itu, saudara. Urutan itu cuma di kalangan manusia. Jadi itu. Begitu selesai upacara sampai di kantor dia panggil begini, "Hei Sai." Itu panggilan Sai itu dia. Orang-orang perempuan panggil laki-laki Sai, laki-laki panggil perempuan Sai.
Itu berbahaya. Ya. Jadi dia panggil saya. Tapi ini ibu yang panggil Pak kita saya. Hei saya, sini gua. Tapi ya, tadi kita tak salah kan? Ada berdoa. Tidak salah apa? Tak salah cuma. Kita cuma wakil wali kota lebih dulu, baru wali kota. Kalau kalau itu dia tak tahu prinsip itu kesalahan itu. Sebab orang di hadapan Tuhan Yesus sama, betul saudara? Yang ada tuh perbedaan, yang ada ketua permi, tidak ada sekretaris. Sama di hadapan Tuhan Yesus. Cuma jabatan itu Tuhan kasih untuk mengatur organisasi. Kita bilang pada dia, cuma ada satu kesalahan fatal tadi Pak Ibu. Apa? Ibunya tidak sebut Tuhan Yesus bernama. Usai, Tuhan kok sudah diatur dari sinode. Jadi itu doa kami bawa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Itu Tuhan Yesus yang tidak cuma saudara. Padahal itulah identitas Allah kita. Amin saudara. Itu identitas Allah kita untuk kita dapat juga beritakan kepada orang lain lewat doa. Amin saudara. Kalau turun dapat tunjuk berdoa di mana saja biar sahabat turun di hadapan saudara. Jangan Anda malu menyebut nama Yesus. Saya beberapa kali ada kegiatan waktu masih aktif sebagai PNS, juga saya sebagai asesor akreditasi sampai sekarang pun masih. Saya ditunjuk berdoa. Saya kan sebagai peserta. Doa pembukaan oleh Ibu Adel. Bergejolak di hati saya saudara. Karena ini kan dari berbagai agama toh. Kita mau sebut nama Yesus atau nyanda. Tapi saudara, hatiku bilang lagi, kita mau dapat tunjuk atau senyanda berikut, mari kita mau berdoa, kita mau pakai nama Yesus. Ya. Jadi itu teguh di hatiku, biar jauh berikut terusnya petunjuk. Yang penting kita mau berdoa ini, kita mau sebut Tuhan Yesus bernama. Jadi kita berdoa. Kami bangga punya Allah yang hidup dan benar, namanya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah membimbing kami, menolong kami sehingga kami bisa ada di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan. Kami bawa doa ini, ya, kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang hebat dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berdoa senang hati, berikut kita siap bersuruh biar yang penting kita sampaikan nama Yesus. Amin saudara. Tuhan akan menginjil bukan nanti, hei mana percaya Yesus. Tidak saudara, bukan cuma itu juga penting. Ya. Berapa bulan kemudian saya mendapat kepercayaan untuk jadi pelatih asesor. Begitu kembali dari pelatihan di Jakarta, pertemuan. Masih sebentar bersiap, saudara, sudah tiba di kamar hotel, saya dan teman ganti baju, saya dapat telepon. Ibu Adel di mana? Oh, mohon maaf, ada kembali ke kamar karena persiapan. Mau berdoa pembukaan nih. Kita kira kita sudah mendapat tunjuk. Yang menelpon ini bukan orang Kristen saudara, yang menunjuk ini. Baik pertama maupun yang kedua. Ya. Kita bilang ke teman, cepat-cepat Jo, mau berdoa pembukaan kita. Padahal kita kan ini narasumber. Biasanya yang diminta berdoa itu peserta. Ya sekarang posisi saya sebagai narasumber, tapi saya diberi kesempatan berdoa. Turun ke sekretariat, langsung ketemu dengan Bapak menelpon. Nah, Ibu Adel berdoa nih. Soalnya kalau Ibu Adel berdoa, sedang mau dengar. Apa yang sedang didengar? Kita nih tahu bang puisi. Ada kan lain, ya Tuhan Allah kami. Dan puisi itu, mari kita nyanda ke siang. Apa yang Tuhan kasih? Kita cumu. Kok sedang mau dengar? Pertanyaan saudara, yang sedang didengarnya ini apa? Nama Yesus. Berikan tepuk tangan Bapak. Jadi kita anak-anak Tuhan, wanita yang dipilih oleh Kristus, jangan malu-malu saudara menyebut nama Yesus dimanapun Anda berada. Maka dalam satu pelatihan, kami ada satu kelas itu ada berapa puluh orang yang Kristiani kan cuma sedikit biasanya saudara kalau seluruh Indonesia. Petugas. Jadi saya satu kelompok dengan teman-teman yang punya keinginan yang non-Kristen. Kita pikir ya, kita ini palingan kesian tersisi begitu ya. Apalagi dorang ini dari unsur dosen ya.
serta habis bikin tugas, mau presentasi, mau tentukan siapa itu yang mau presentasi. Ya, kita sih bapak diam, saudara, menyadari diri, ya, karena kita ini cuma sendiri, dong. Dorang, kok kakek seorang profesor bilang, Ibu Adel jo presentasi. Ih, hati, aduh, syukur jo. Nah, sekarang cuma diri, saudara. Jadi peserta tidak disuruh duduk begini, berdiri di depan sini. Jadi kami sebagai pembicara di sini, peserta di sini berdiri, bukan duduk, saudara. Bergejolak di hatiku. Apakah kita mau bilang salam dalam kasih Yesus atau nyanda? Sebab ini kita lihat memang kesini cuma rekening jari itu orang. Ya, sebagian peserta bergejolak. Nah, tapi kita komitmen Tuhan Yesus apapun yang terjadi. 5 hari orang pelatihan, kamu cuma hari ini kita dapat tunjuk. Yang penting kita berdiri bilang Tuhan Yesus bernama. Saya berdiri. Saya aman. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Baru dilanjutkan dengan salam untuk teman-teman. Nah, saudara, tapi biar Joko kita sudah dapat tunjuk ulang. Yang penting kita berdiri, kita semua bilang Tuhan Yesus bernama. Ini saudara, berikutnya ya, hari kesekian itu pembagian kelompok berbeda lagi. Bukan yang pertama. Jadi kita pikir sudah gantian toh. Begitu selesai tugas dibuat, mau presentasi. Dorang langsung tunjuk, Ibu Adel saja yang presentasi. Syukur puji Tuhan. Ya, ternyata saya menyebut nama Yesus bukan menguruh untuk mereka, tidak lagi menurut saya, tapi justru mereka tetap suruh saya. Dan saya bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang membuka hatiku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak usia 14 tahun. Itu Tuhan, itulah yang saya beritakan, baik lewat doa maupun lewat perkataan saat menyampaikan materi. Jadi sekali waktu di Makassar lagi lebih banyak sekali, karena itu se-Indonesia Timur. Saya agak kesal lebih dulu, menyesal diri. Begitu diberi kesempatan bertanya, saya ikut bertanya sebenarnya. Kita selalu pada bilang tuh salam itu. Jadi betapanya saya menyesal sekali, saudara. Ya aku terus tolong Tuhan supaya kita ada kesempatan. Kenapa kita dilupa, ya? Sementara badengan dari teman-teman lain, orang bersalam, orang jangan bilang, kok kenapa kita dilupa? Aduh, kita sedih sekali, saudara. Karena kita tidak bilang itu salam dalam kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa, saudara. DPS turun dapat pembagian kelompok. 5 perempuan, 1 laki-laki. Tapi paling tuh bapak itu. Tuh bapak itu paling yang turun semua bilang dia aja begitu dan. Begitu mau tolong giliran, itu bapak itu langsung bilang, Ibu Adel saja yang presentasi. Tuhan terima kasih. Kita berdoa terjawab. Kita mau berbilang dan salam dalam kasih Tuhan Yesus. Di sini narasumber seorang profesor, kemudian saya dan teman-teman. Begitu saya berdiri, saudara, memang itu iblis itu ada di mana-mana. Mau bilang atau nyanda, tapi saya bertekad, saya harus mau bilang. Dan saya katakan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Baru lanjutkan salam yang lain. Begitu selesai kegiatan makan siang, ada seorang yang memanggil saya di belakang. Nah, saya tidak kenal dia, saudara. Dia bilang, Ibu Adel sama begini. Ibu Adel. Betul ibu itu panggil Pak kita. Aduh, Ibu Adel, selama ini kalau ada pertemuan tidak pernah dibuka dalam nama Yesus. Baru sekarang saya dengar di tempat ini Ibu Adel buka dalam nama Yesus. Saya akan pulang ke daerah saya akan sampaikan kepada pimpinan saya, di mana di sana itu mayoritas Kristen. Tidak pernah disebut nama Yesus. Kenapa? Hati mereka belum dibukakan. Maka berbahagialah saudara dan saya, hati kita dibukakan oleh Kristus untuk kita mengerti bahwa Allah kita sesungguhnya adalah Allah yang hidup dan harus diberitakan di mana-mana. Markus 16:15-16, pergi beritakan Injil. Pergi beritakan Injil. Sekali waktu ada seorang ibu, dia bilang, Ibu Simula, kita kok ini ada pendeta ada berdoa, kok
kita mau diutus ke Amerika, bagus sekali saudara, mau dapat utus di Amerika, dan engkau tuh anak-anak kasih pasal apa dah? Ya, semua menginjil di Amerika kau ni anak-anak, ya, so tak begini, sama mengurus pada orang. Rasa bangga juga saudara. Kalau kita lihat apa pendeta berdoa, misalnya ketua PRN berdoa, ibu Simula silakan berangkat ke betapa senangnya saya saudara. Jadi menginjil itu bukan nanti di luar, mulai dari Yerusalem. Ya, beritakan Injil mulai dari Yerusalem. Lydia melakukan itu saudara. Perhatikan di pembacaan yang sudah kita baca tadi, ya. Lydia memberi diri baptis bersama seisi rumah saudara. Jadi fokus pemberitaan Injil lebih dulu di rumah. Kepala penjara Filipi juga begitu kan, memberi diri baptis seisi rumah, malam-malam lagi saudara. Ya. Jadi Injil Kerajaan Allah, Injil Kristus itu yang harus kita beritakan di mana saja, mulai dari rumah. Jangan tolong semenginjil di jauh sama dengan tapi teman tadi bilang mau di Amerika, kok di rumah dan ya anak-anak bangunlah, tidurlah, kok kurang dapat ke sana di got. Serta tanya, "Kiapa mana di got?" "Kiapa? Mau dipegot so?" Orang-orang seperti itu perlu Injil, ya. Beritakan Injil. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab dia baik. Jadi sejak usia 14 tahun saya terima Yesus mau dibaptis. Kendati pun saya belum pernah lihat itu mau baptis itu bagaimana. Karena waktu kami tinggal di kecamatan tidak ada gereja Injili dan kami bergabung di gereja apa ada, kebetulan di belakang rumah. Jadi persiapan mau prasidi. Jadi kalau prasidi pasti ibu-ibu sudah tahu di mana itu. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah saya mau dibaptis, menggebu-gebu di hati saudara. Tadinya mau ibadah karena orang tua perintah, orang tua suruh. Tapi setelah dibaptis berubah saudara. Disiplin dalam keluarga kami mulai dari papa saya. Hari Minggu tidak boleh tidak ke gereja. Harus ke gereja. Kalau siapa yang tidak pergi di gereja tuh hari Minggu, tidak boleh dia keluar pagar rumah maksudnya. No, tinggal cuma ada di dalam. Jadi itu aturan. Tapi kalau saya ingat itu, saya sangat bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih engkau baik. Ya, sebab kalau orang tidak diajar untuk datang ke gereja, belum tentu juga saya dengar Injil. Gitu toh? Dan saya bersyukur. Tapi begitu selesai dibaptis, perubahan terjadi di dalam diri. Baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Pertama saya baca Matius sampai Wahyu. Tamat berapa kali saya balik Kejadian sampai Wahyu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu ada sendat-sendat saudara, karena di pertama tawari, dua tawari kan nama-nama orang. jadi membaca itu sedikit mengantuk, ya. Tapi saya bersyukur beberapa kali tamat membaca firman Tuhan saudara. Sampai orang tua saya ajar. Jadi saudara, ya, ketika hati kita dibuka oleh Tuhan Yesus untuk kita fokus dengan firman dan kita merespon firman Tuhan. Jadi cepat sekali merespon, ya. Sebab ada orang biar orang istilah biar tumpang tangan tumpang kaki leh. Nggak pernah merespon terhadap firman. Kan dulu saudara kalau di KKR di lapangan Maesa kan orang berbondong-bondong, ya. Sampai ada istilah menangis kontinen. Kontinen itu maksud saya lebih dusta, Leo begitu. Kalau di KKR menangis tak sudah, pulang dari KKR balik hidup lama. Hidup lamanya apa? Iri hati, dengki, benci, saudara, ya, masingkir orang. Kalau sudah datang dari dia. Jadi anggap itu bukan dosa. Padahal Alkitab katakan itu keinginan daging yang harus perbuatan daging yang harus dimatikanlah dalam diri. Itu dosa itu bukan nanti dia sudah ada DP 02 gitu kan. Konto DP isi sudah 03 gitu. Bukan itu dosa nanti sebesar-besar seperti itu. Dosa kecil-kecil yang dianggap itu bukan dosa, padahal itu dosa sudah. Kan Tuhan bilang perbuatan
tidak ada perubahan hidup. Tetapi Lydia, saudara, ketika dia terima Yesus, memberi diri dibaptis, apa yang dia lakukan, saudara? Memberitakan Injil di keluarga. Berita Injil. Saudara pernah memberitakan Injil dan orang itu dimenangkan? Kalau kita semua yang ada di ruangan ini, kita sepakat seperti Lydia, saudara, memberitakan Injil. Itu program dari sinode 111. Dalam setahun, setiap gereja mendirikan satu gereja. Cepat sekali penuh, Pak. Sekarang 43 kan? Tahun ini jadi 86. Karena orang beritakan Injil. Beritakan tentang Kristus kepada orang lain dengan tidak ada unsur paksaan. Ya, beritakan saya. Saya masih muda, saudara, sebagai mahasiswa, datang tamu. Orang jaga menyanyi di gereja-gereja. Ada berapa orang? Saya tanya. Ini semua menyanyi di baru di gereja, kok bagaimana? Kalau mau mati hari ini, mau kemana? Dia menjawab, itu kan Tuhan tahu. Terus dapat tahu dong. Ini orang belum dibukakan hatinya, dia belum terima Yesus. Jadi saya memulai. Saya memberitakan Injil. Sekali waktu di gereja, sebelum mulai ada seorang pemuda baru pertama kali masuk gereja. Karena belum mulai, memang belum jam, baru selesai mengajar sekolah minggu. Jadi saya menyapakan, kan biasa, tamu di jemaat begitu, kalau ada orang baru mesti disapa. Salam, kalau sekarang kan kalau dulu ya pakai salam. Puji Tuhan, ya, mari silakan. Bukankah saya biar tuh tamu kesian sambil tak miring-miring leher, kalau dia mau duduk di mana ini? Nah, gitu. Jadi pengalaman saya waktu itu, saya langsung menyapa tuh pemuda itu, saudara-saudara, dan saya perkenalkan tentang Injil Kristus kepadanya sebelum ibadah dimulai. Dan saudara tahu, begitu ibadah selesai, dia memberi diri dibaptis. Tuhan Yesus memilih saudara dan saya dengan satu misi, beritakan Injil. Ya, beritakan Injil, berita Injil secara pribadi. Dan sekali waktu seorang pemuda juga datang, ya, kalau pagi dia lewat patung di rumah bawa anak-anak sekolah minggu. Serta sore dia bawa dengan teman-teman pemuda. Nah, pada gereja. Kita melihat itu bagus kan tuh cowok itu. Pagi dia bawa anak-anak mengajar sekolah minggu, kalau sore dia pergi ibadah. Kalau tuh cowok itu tuh datang bertamu. Jadi bertamu, ya. Pertanyaan saya bukan mau perlu apa. Kalau mati hari ini mau kemana? Ke sorga atau ke neraka? DP jawab langsung, itu kan Tuhan tahu. Jadi dari Tuhan jawaban itu sudah saya paham bahwa orang ini belum lahir baru. Saya buka pertama Yohanes pasal 5. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu, ya, barang siapa percaya kepada anak Allah, kamu diselamatkan. Kamu memperoleh hidup kekal. Saya beritakan itu. Setelah itu dia pamit pergi mau pimpin ibadah pada gereja. Karena dia ketua pemuda. Dia khotbah tentang itu, saudara. Ya. Pemuda itu, itulah mantan pacar saya. Bapak Sibula. Jadi Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Ini cowok cewek, ya. Sebanyak ibu-ibu ini kan, yang masih cewek-cewek, ya. Kalau mau ketemu dengan siapa saja, jangan begitu bertamu langsung I love you bertubi-tubi, belum tahu ini orang lahir baru atau tidak. Saudara-saudara yang berkata, ciri khas tadi pertama, Tuhan Yesus bukakan hati, sehingga kita orang fokus merespon sesegera mungkin, merespon tentang berita Injil, kemudian melakukan, memberi diri dibaptis, kemudian memberitakan Injil, saudara. Kemudian sesudah itu kita menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini dua hampir sama tapi beda. Orang bilang beda tipis. Melayani Tuhan dan
melayani pekerjaan Tuhan. Saya memaknai saudara ketika saya membaca, merenungkan kisah Maria dan Marta. Tahu semua. Begitu Yesus datang, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Kok Marta bikin apa? Nama masak. Ya, saudara. Kok Marta datang melapor, guru, masa dia kasih biar kita bekerja sendiri? Dia cuma duduk-duduk. Tuhan Yesus bilang apa? Maria telah memilih yang terbaik. Mendengar firman itu yang terbaik. Amin, saudara. Ketimbang dengan tugas apa yang Tuhan kasih. Jadi saudara, setelah kita dilahirkan kembali, tugas kita beritakan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan, dan orang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Orang kadang-kadang bangga ketika dia mendapat tugas pelayanan, ya, misalnya pelayan altar, ya. Tetapi sebenarnya lebih berbangga lagi kalau dia tidak punya tugas tapi dia datang beribadah. Ada kan orang kalau yang ada pada Jepang nggak bikin gereja. Di sini nyanda kan, di tempat lain. Tak perhatikan, ya. Dia nanti datang cuma jingkrak-jingkrak, menari-menari, so ini berapa kali minggu dia nggak pernah hadir. Padahal sebetulnya, ya, kita datang tanpa ada tugas apa-apa. Itulah melayani Tuhan. Tuhan Yesus hargai, ya. Jadi kalau saya sekarang sedang memberitakan Injil pada saudara-saudara, ya saudara-saudara mendengar, saya saudara-saudara yang paling berbahagia, ya, karena mendengar firman. Amin, saudara. Dengar firman. Jadi betapa bangga bahagianya. Dan ketika kita melayani Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam satu paket, yaitu membangun hubungan dengan Kristus di dalam doa. Dan jangan lupa, jangan cuma berdoa-berdoa untuk firman yang Anda baca. Ya. Saya pernah bersaksi di jemaat Hosana, mesti mendengari. Seorang ibu, kagum sekali, sempat berbaku kenal lah, bahasa Manado. Jadi dia datang ke rumah, dia bilang, Ibu Simula pinjam kok kamar, kita mau penyembahan. Kita hati kita selama jadi jemaat tidak pernah pinjam lebih. Berarti kan dia lebih hebat dari saya, saudara. Saya ini istri gembala yang tidak pernah mau pergi pak jemaat, kok mau pinjam? Dan oh ya silakan, kebetulan kamar buka itu anak cewek di kamar, jadi situ ya, pinjam kita deh, oh ya, silakan. Bagus banget. Saya secara manusia ada sedikit iri juga, karena aduh kemainkan dia kan, biar pak orang di rumah dia permisi. Saudara. Tapi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ternyata dia cuma sepihak, cuma menyembah Tuhan, terus firman tidak dibaca. Dan sekali waktu saya berkunjung kepadanya, dia curhat, Ibu Simbola, tempat itu masuk pergi. Tuan bilang begini, berarti ibu siap hidup sebatang kara. Kok dia tertawa kuat sekali. Kenapa ibu tertawa? Masa Ibu Simbola bilang kita mesti hidup sebatang kara? Kita bilang kan kalau so pergi dia boleh kali ulang. Betul kan? Jadi kalau so bertobat, kalau dia so kesekian dan dia so bertobat, stop di situ. Jadi ibu-ibu sekarang ada dengan suami masing-masing, ya. Anda memilih waktu itu sadar atau tidak? Kan ada orang lagi nih, toh setelah keluar, kita kalau tahu dia begitu kita tak mau begitu. Pak Simula bilang itu so terlambat. Nasi so jadi bubur, makan tuh bubur itu. Makan tuh bubur itu sesuai. Jangan mau pikir-pikir kita mau ganti, stop and berhenti. Di situ, stop. Tuhan Yesus juga ketemu dengan perempuan Samaria toh. Luar biasa juga Tuhan pilih orang berdosa. Jadi saya jangan pikir, tadi kan dia orang kaya, Tuhan Yesus datang pada dia. Mari kita kesini ini orang berdosa, Tuhan Yesus datang juga. Ketemu di sumur Yakub, ya. Terus bercakap-cakap tentang air hidup. Ya,
saudara. Dia pikir, masa kalian mau minta minum ke kita? Gitu kan, saudara. Itu DP skenario. Dan di sanalah dia ketemu. Ternyata perempuan Samaria sadar bahwa dia sedang jumpa dengan Mesias. Setelah dia sadar, saudara, kan dia ditanya, dia panggil yang ada suami. Dia bilang, kita tidak ada suami. Betul, Tuhan bilang, betul Tuhan ada bilang lu nggak ada suami. Sebab yang ada sekarang bukan suamimu. Begitu kan, lebih bahasa. Langsung, dia tahu sekali kita hidup. Maka saudara-saudara dia berlari-lari pulang kampung, kasih tahu, hei, mari kita sudah datang Mesias. Dia tahu sekali kita hidup. Dia memberitakan Kristus. Ya, luar biasa saudara. Jadi orang bersyukur dan berbangga. Jadi jangan ada yang bilang gini, oh kita berdosa kok cuma sekian, ini 20%, 50%, dia semua sudah tidak. Alkitab katakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Tidak ada yang terkecuali. Mau bilang dosa besar, dosa kecil, pokoknya dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Apabila engkau cuma lahir satu kali. Jadi masuk bulan di rahim ibu. Tuh ibu lihat Tuhan sopannya, konsep apa rahim kita mau masuk. Ya. Satu kali lahir, dua kali mati. Tetapi dua kali lahir, satu kali mati. Dua kali lahir dari rahim ibu, lahir dari Allah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri dibaptis. Keselamatan ada padamu. Hidup kekal ada padamu. Yakin dan hidup kekal itu pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Kontor mau dengar tuh sambutan di acara duka. Semoga arwahnya diterima. Ada lagi sekarang saudara, seberapa tahun meninggal. Kebetulan orang pernah dapat undang. Ini almarhum ini sudah 2 tahun dipanggil Tuhan. Orang berdoa supaya dia semua pindah ke surga. Nanti semua mati jaga dia pindah dan oh Tuhan Yesus tolong. Marilah saudara kita punya pengertian yang benar tentang firman. Untuk kita memastikan masuk surga atau tidak selagi hidup. Selagi hidup kita sudah tahu di mana tempat kita manakala Kristus panggil. Yang saudara, surga kekal menjadi bagian kita. Tapi jangan minta-minta saudara. Karena udah pas surga kong KGP lewat sana ada tali rapia langsung bergantung. Ya masuk surga itu saudara. Ya. Orang mati bunuh diri, membinasakan kabar Allah. Bisa sedang kepada Tuhan justru berdoa supaya Tuhan pakai Tuhan masih ada di bumi ini, supaya Tuhan Yesus pakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan Yesus, menjadi saksi, beritakan tentang Yesus kepada orang lain. Jadi tadi saudara sebagai wanita pilihan Kristus melayani Tuhan, berdoa lewat firman. Jadi harus baca firman supaya tidak bertentangan tindakan kita dengan firman Tuhan. Betul? Itu sama dengan kita cerita tadi. Kita ketemu dia firman 03. Jadi kita bilang pada dia, karena dia bilang besok pergi setinggal. Sudah, ibu siap hidup sebatang kara. Dia tertawa sebenarnya. Kenapa ibu tertawa? Masa ibu semula bilang kita mesti hidup sebatang kara? Tapi pasti dia semua pergi. Pasti dia sepigi. Itu dia tuh keputusannya. Sepigi tadi dia. Bapak aku dapat ulang suka 4. Setelah aku dapat ulang suka 5. Dia sepigi. Jadi kita bercerita dia sepigi. So kalau kita bercerita ini kalau dia masih hidup itu berarti gosip. DP orangnya nggak ada. Mungkin hanya bilang DP nama ya. Jangan sampai dia bilang. Kenapa ibu Sibul ada bilang? Nah, saudara, berita tentang Injil Kristus di dalamnya ada pertobatan. Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit, kan murid-murid tidak percaya, murid-murid juga tidak kenal. Ya, pikir ini siapa? Tuhan Yesus bilang di ayat yang Lukas pasal 24 ayat 44 dan seterusnya. Ya, Tuhan bilang kalau bahasa Melayu bilang, kan kita waktu sama-sama di ngoni kita bilang Mesias akan menderita.
mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Marmoninya tidak percaya. Murid-murid Yesus, bayangkan, siang malam makan sama-sama dengan Tuhan Yesus, tidur juga sama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi begitu Yesus mati, Yesus bangkit, orang yang tidak percaya sudah dijauhkan daripada kita itu. Ya, orang harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Yesus itu benar-benar telah bangkit. Dan Tuhan Yesus bilang, berita pertobatan harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Berita pertobatan, ya, berita pertobatan. Karena siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Siapa yang memberikan yang baru itu? Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Doa dan firman, ya, tidak bisa dipisahkan. Doa, firman. Terus berdoa tentu harus ikut firman. Saya sangat bersyukur sekali saudara, ya, tahun 1981 tanggal 5 Oktober, nah, itu beberapa puluh tahun lalu. Tapi saya ingat karena itu sejarah dalam hidup saya. Pas gurunya tidak masuk, pas mengajar maksudnya, saya dan teman panggil, Arthur doa puasa. Pertama kali ikut doa puasa, masih sekolah, SPG kelas 2. Untuk tidak pergi, kan guru tidak masuk. Kalau sekarang kan guru tidak masuk, apa? Bolos, habon. Tapi saya bersyukur saudara, begitu guru tidak masuk, terus cepat pergi, mari kita mau doa. Sampai di sana, sementara doa syafaat, sesudah itu hamba Tuhan bilang, ada satu ruangan, manakala ada pokok doa pribadi, silakan bergantian. Saudara, saya tidak pernah merencanakan untuk mau masuk di ruang doa, tapi ketika hamba Tuhan itu bilang bergantian, begitu kita pergi lihat, kita langsung berdoa. Saya berdoa saudara. Apa yang saya doakan? Tuhan Yesus kalau kasih jodoh, kasih yang lahir baru. Ada bukti, tidak mabuk, tidak merokok, tetapi melayani Tuhan. Tahun 81 itu saudara. Saya ketemu dengan pacar saya tahun 84. Sama persis, lahir baru, tidak mabuk, tidak merokok, tetapi melayani Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa saudara. Apa yang Tuhan minta Tuhan kasih. Makanya kita bilang kita lupa berdoa lebih warna kulit. Jadi anak-anak muda kalau berdoa mesti lengkap. Tapi warna kulit itu tidak perlu dipikirkan. Yang penting dia lahir baru. Kalau dia lahir baru berarti dia ada Yesus. Amin saudara. Ada Yesus. Itu tuh nomor 1 saudara. Kalau orang Inggris bilang number 1. Nomor 1, lahir baru. Jadi ketemu dengan siapa saja saudara, so ada patokan dalam diri. Mesti lahir baru. Saya pulang kampung semester 3, ada yang bertamu saya. Dia orang kampung tapi mengajar di Jakarta. Jadi ya namanya perantau kan, ini saya juga merantau tapi saya di Manado, dia di Jakarta. Jadi ketemu. Jadi begitu ketemu di rumah saudara, bertamu di rumah kami, langsung dia bilang, kita ini datang mencari calon istri. Kongan no? Tapi kakinya ada 2 saudara. Langsung dia bilang, kita mau ikut anak gereja, kita mau baptis, tak berhenti barogo kata dia. Berarti tidak masuk kamus. Kan kita sudah bilang ke Tuhan, lahir baru. Ya. Walaupun dari segi warna kulit lebih terang dari kita pacar. Tapi saya sudah ada standar. Harus lahir baru. Kenapa? Karena so baca itu firman, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Akan firman ada saudara. Makanya doa dan firman harus sejajar. Ya, harus sejajar. Firman Tuhan itu tidak boleh dilupakan. Ya. Maka sekali waktu kami habis Beston pagi, anak saya Irwin lagi, dia masih kelas 1 SD itu. Peklar dia bilang begini, dia ambil dari bapak petangan.
Itu gak apa-apa hitam, so itu kita hitam. Coba bapak putih, begini kita putih. Kontak kami, bapak hitam so. Mamanya nggak lihat bapak hitam loh. Kalau mama lihat bapak hitam waktu lalu, pasti mama dimau bapak. Dia bilang begitu. Kenapa nggak dapat lihat saudara? Karena tak tutup dengan cinta. Cinta karena dia orang yang lahir baru. Saya pikir-pikir dia warna kulit. Jadi pasangan yang seimbang. Luar biasa saudara. Saya mau jelaskan nggak panjang. Sebentar malam ada ibadah di rumah. Pada kaum bapak. Tapi kan memang bapak-bapak, cuma pastinya kan ibu-ibu mesti ada di rumah. Tentang saya gitu kan, masih bata tawa kuat ini. Biasanya kan kalau so bata tawa so lemah, berarti stop jo ibu. Orang so nyala udengar. Teman tadi masih tak tahu kuat. Jadi saudara, doa dan firman harus sejalan, harus seimbang susah. Dan berdoa. Begitu kami menikah tahun 87, kami berdua datang di Bitung. Tidak ada kenalan di Bitung selain anggota gereja. Tidak ada hubungan keluarga, tidak. Tapi doa puasa datang di Bitung dengan maksud supaya iman kami bertumbuh. Karena keluarga di Ternate so panggil, datang kemari mau nih, pegang tuh sekolah. Ya karena orang dengar orang lulus sedikit, pegang sekolah. Tapi suami saya, nah kita mau doa puasa. Doa puasa. Di mana orang beriman bertumbuh, di situ orang pergi. So kalau di sana itu tidak ada tempat gereja. Ya. Dan luar biasa Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara, doa dan firman itu harus sejalan. Di dalam firman Tuhan itu ada perintah, ada larangan, saudara. Betul kan? Perintah, pergi, jadikan sekalian bangsa murid. Larangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat zina, jangan mabuk, jangan. Banyak sekali jangan, saudara. Kalau diperintah banyak, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ujilah aku, tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat ke atasmu? Itu perintah. Di firman Tuhan, perintah. Saya belajar membalikan milik Tuhan masih usia 14 tahun. Dan saya bersyukur. Saya kalau ingat itu saudara, saya tidak pernah berdoa untuk saya menjadi seorang sarjana. Tidak. Karena kondisi orang tua punya penghasilan, ya warung 9 bahan pokok. Ya. Kalau di kampung itu so kaya sekali begitu saudara. Tapi belum tentu boleh kasih sekolah anak di Manado. Ya. Apalagi tidak ada saudara. Nah. Tetapi ini satu kesaksian. Begitu saya sudah sekolah SPG, orang tua kan kirim doi sudah tahun 1981 ya, 80, 81, 82 ya, kan dapat kiriman 10.000. 10% itu 1.000 rupiah. Jadi itu Tuhan punya. Harus bawa di gereja saudara. Walaupun waktu itu kami belum di gereja Petrus, tapi kami di gereja Injili yang mengajarkan tentang lahir baru. Lalu kemudian setelah lahir baru, tunjukkan pertobatanmu. Ya, tunjukkan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk membawa 1/10. Karena itulah firman Tuhan. Yang sekarang di media sosial lagi viral lalu-lalu ya, ini senjata. Bilang pendeta yang mau ajar seperti penipu, tadi Bapak Pendeta Pedoi so ada pakai. Kita malah saudara. Oh, jemaat ada pinjam Bapak Pendeta Pedoi. Ya toh, kok dia yang merasa rugi? Ya, dan bilang saya lakukan firman Tuhan sejak saya SMP. Dan puji Tuhan, saya jam di situ saudara. Saya mengembalikan milik Tuhan 10% dari apa yang orang tua kirim. Dan luar biasa ya. Tidak pernah dipikirkan. Kan Yeremia pasal 3 itu bilang, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab engkau, bahkan Tuhan memberikan lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Jadi sekali waktu saudara, saya tinggal di kos, dan tuan kos itu ternyata satu kantor dengan tante saya yang kami tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi begitu ketemu, lihat dari struktur keluarga, papa saya dengan tante saya itu cucu bersaudara. Jadi orang saudara cici. Tapi
Tapi dia saudara mengatakan kepada yang punya kos, karena yang punya kos cerita, ada fam sama dek ibu, manikome, dia nama Adel. Dia ada sekolah, SPG, tinggal pak, kita betang pak kos. Tapi tante bilang pak dia datang ke pak kita ke rumah, cuma dia kata itu sekolah, kan di perumahan daerah itu cuma di belakang waktu itu SPG. Ya, ini yang punya kos nggak bilang-bilang, saya 1 bulan akhirnya tante saya bilang, mana? Dia nama Paulus. Mana ulu? Mana pandusta? Mana bilang ada tapi saudara? Mana? Karena nggak pernah kasih datang kemari. Jadi karena sudah dapat pangkat pendusta, terpaksa dia bilang, ada tante satu kantor, dia suruh pergi saudara. Begitu ketemu tante saya langsung bilang, tinggal sini jauh, sekolah cuma dekat, cuma di belakang, cuma 3 menit so sampai. Daripada di tempat semula agak jauh, ya jalan kaki 15 menit. Puji Tuhan, saya tulis surat kepada mama saya bahwa saya sudah pindah di situ. Papa dan mama saya datang, ketemu, ternyata ada hubungan keluarga, cuma dorang penama kalau ada pertemuan keluarga, cuma dorang saja lahir di Kalimantan. Karena papa dari tante saya itu seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil di Kalimantan. Setelah mereka sekolah, mereka harus datang pulang ke Manado. Begitu. Begitu mau tamat, saudara, tante saya bilang begini, Adel, ngana pi kuliah di Manado, tak usah bayar kos, tak usah bayar makan. Bayangkan saudara, tak usah bayar kos, tak usah bayar makan, cuma ngana memasak dan opak pemakanan. Di situ banyak orang bakos, Marana tak usah bayar kos. Malah saya jadi pengelola di tempat kos itu. Ketika opak kalau mau merantau, mau bisanger, menginjil, saya yang jaga tempat kos. Kalau saya mengingat itu, kembangkan Tuhan supaya baik, luar biasa. Nulis surat kepada orang tua bahwa saya mau kuliah. Kalau aku dapat jual di Kapang. Tuhan ke Manado, kita ke belakang. Padahal tapi papa mau antar pak kita. Orang antar lebih dulu sampai, orang diantar belum sampai. Ya, Tuhan itu luar biasa. Papa saya disampaikan oleh guru saya di SMP, Om, kasih sekolah diploma Jo. Kalau begitu diploma dapat kerja, langsung dapat gaji. Dulu kan begitu. Ambil D2 Jo. Kan sekarang butuh guru. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Tante saya yang waktu itu masih ada, adik dan tante saya yang di saya itu, dia seorang hamba Tuhan juga. Dia menjadi utusan Injil di Gorontalo, makanya mesti cari keluarga yang bisa masak untuk opa. Dia antar saya ke kampus. Lalu dia bilang, Adel, S1 Jo, cuma 4 tahun kok. Nanti kita mau bilang papa, itu D2 itu setutup. Kita bilang, ada badusta bagus tuh. Kan sampai di rumah, kak, setutup tuh D2. Biar Jo S1, cuma 4 tahun. Saudara, saya matematika sekarang. Saya latar belakang SPG, cuma belajar menghitung, hitungan SD. Saya harus mengerti. Dan betul, ucapan itu doa. 4 tahun persis, saya selesai. Saya bersyukur. Kalau saya mengenang itu, Tuhan Yesus terima kasih. Bukan mainkan Tuhan Yesus baik bagi kita. Tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang sarjana. Tapi Tuhan bawa kasih ketemu dengan keluarga yang ada rumah di Manado. Cuma dekat, jalan kaki pilih ikip, saudara. Ya. Karena melakukan firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan harus sejalan. Jangan cuma tolong berdoa, firman Tuhan yang tak laksanakan. Mesti laksanakan. Lakukan itu firman. Apa perintah Tuhan bagi kita? Lakukan itu sekalipun sulit. Memang kalau mau dengar tutup puluhan, saudara, kalau cuma 10.000 kalau kasih 1.000 sadiki kan. Saya pernah sebagai, berarti sadiki nang for Tuhan. Dapat 10.000, 1.000. Berikut berkembang 100 dapat 10.000 sadiki. Waktu kami menikah tahun 87, pendeta Bahota. Setelah menikah ini, hasil pertama dari penghasilanmu, jangan ngoni makan, jangan ngoni pakai. Itu Tuhan punya. Ulu hasil kan, tuh bilang. Bulan berikutnya, 10% dari penghasilanmu, jangan ngoni makan, jangan ngoni pakai. Mau kena kutuk. Jadi gaji pertama kasih semua, baru bulan berikutnya 10
semua. Betul tuh saudara? Lois kan? Tuhan bilang, itu Tuhan Yesus beritahu. Kami lakukan. Saya bersyukur 3 anak saya itu, mereka mengembalikan milik Tuhan. Mengembalikan ulu hasil. Hasil pertama dari gaji mereka, mereka persembahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau cuma perpuluhan saudara, ya. Anak saya sering bilang, Mak, jangan lupa perpuluhan. Oh jelas. Mau suka dapat kutuk? Jelas. Itu prioritas. Makanya saudara-saudara, ini satu juga kesaksian. Sejak Pak Sibula dipakai oleh Tuhan untuk membuka gereja Bethel di Bitung ini, dan membaca laporan yang biasanya ada kirim tamal-tamal begini. Saya kasih konten perpuluhan, saudara. Mulai saat itu masih gereja di bawah, ya, di belakang veteran. 10-10 sampai hari ini. Berapa bulan terakhir saudara-saudara, kan kalau saya dengar dari Pak Simula, kita mau pergi BCA, mau kirim perpuluhan, besok juga Pak, semalam ini, gitu saudara. Jadi karena dia tahu saya pasti akan larang, maka dia beralasan mau buang sampah. Dia buang sampah, tempat sampah cuma dekat ya Bapak, lama sekali ini. Saya rencana mau tanya, belum ada kesempatan. Ulang lagi nanti minggu depan. Dia bilang mau pilih antar sampah. Oh iya. Secara manusia saudara soal Bapak pikir begini, antar sampah cuma dekat ya Bapak, lama sekali. Pulang. Kalau dia bertemu Pak orang, pastinya nggak begitu DP baju, kan cuma baju rumah. Sampai tuh mau terima tanggung gini. Kenapa sabang dia mau buang sampah, lama sekali pulang. Maka akhirnya saudara-saudara berminggu-minggu, karena masih mulai kirim perpuluhan setiap minggu, bukan nanti tunggu 1 bulan. Dia bilang mau tak pakai kalau tahan. Jadi itu hari Minggu sore itu ujang-ujang siang pulang gereja, siang-siang dia langsung pi bawa ke ujang bapayung sampai kemari basah semua DP baju. Jadi dia mesti bawa. Jadi satu kali kita Pak, terus terang ini ya, Mama ini di hati rasa nggak enak. Coba Papa kalau buang sampah lama sekali pulang. Kita ada sempat berpikir kalau ada DP 02, nah mungkin dia mau bertamu dengan baju rumah. Kalau dia tertawa, soalnya kalau bilang Pak Mama, paling yang bilang besok Jo sholat. Kita kasih yang arti antar perpuluhan. Oh, puji Tuhan, saudara. Kita pikir dia bertamu. 1/10 itu Tuhan punya. Maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi apa? Tidak pernah berpikir menjadi anggota MPL. Betul toh bapak-bapak, ibu-ibu? Belum pernah toh Pak Simula bilang kita mau calon. Ya tidak pernah, kasihan. Berapa minggu sebelum sidang majelis daerah, karena mengantar Brainer P. Berkas, dia ikut pendeta pertama, kami bawa dan menyampaikan kepada stafnya bahwa orang mau titip Jo. Tapi dia balik, Bu, jangan dulu pergi. Ketua BPD suka mau baku dapat deh Pak Sibula. Aduh, cepat tuh ini. Tunggu kata toh. Besok bilang pegang tangan. Om Sibula siapa yang jadi anggota MPL? Pak Sibula bilang, kita nggak pikir itu. Kita sekarang jaga cucu. Jaga cucu saudara. Tapi ini lisensi dari pusat. Jadi Om Sibula mesti siap. Kita ini jaga cucu. Yang kita sudah pernah pikir-pikir itu. Nah, saudara. Begitu semua MD ketemu dengan hamba Tuhan, langsung menyapa saya. Om Sibula jadi anggota MPL. Tergantung yang Mbak pilih. Jadi kita begini. Tergantung yang Mbak pilih. Masuk lagi hamba Tuhan satu. Om Sibula tak masuk nama. Menjadi anggota MPL. Dikasih pegang tangan begini. Tapi tergantung yang Mbak pilih. Kan mesti dipilih, saudara. Dipilih di sidang majelis daerah. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Ikut pemilihan. Pak Sibula pesuara 26. Berarti tidak semua gembala-gembala di Bitung pilih. Kan gembala di Bitung 40 toh, ketua Berwil. Yang pilih pendeta Sibula jadi anggota MPL 26 orang. Jadi, ini tidak pernah pikir lagi
saudara, memang dari awal tidak pernah pikir menjadi anggota MPL. Tetapi begitu bulan Juli, kami sudah berkirim ya, SK penetapan anggota MPL. Lain dari lain Tuhan kerjakan. Biasanya kalau sudah dipilih dalam sidang MD, tidak bisa ada yang ganggu gugat. Kan prosesnya begitu. Kok ini lain dari lain? Ketua BPD menyampaikan, saya cek ke Jakarta, ke pusat. Apakah benar Pak Simula ini setia kasih perpuluhan? Ternyata setia kasih perpuluhan. Saya pikir mungkin di Jakarta ada saudara di sana kan, mungkin ketua sinodes teman dekat ini. Kenapa kok mesti Pak Simula? Tapi suara cuma 26, ya nggak masuk saudara. Tapi Tuhan mau membuktikan. Tidakkah engkau, Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Tidakkah aku membukakan tingkat-tingkat langit dan curahkan berkat ke atasmu? Haleluya. Semoga semua di sini suka kasih perpuluhan. Kalau belum, kasih. Itu Tuhan punya. Nanti kena kutuk. Baca Maliaki 3 ayat 10. Ya. Membawa 10% dari milik Tuhan. Itu Tuhan punya tuh 10%. Yang boleh diganggu gugat, saudara. Maka saya waktu di kapal ke Sangir 2 bulan lalu, teman saya seorang doktor insinyur, masih muda marah, doktor insinyur STMT, dia seorang dosen. Kami bercakap-cakap tentang sekitar firman Tuhan, dan dia senang dengan saya karena kan kalau mau Sangir itu lekal kencang tuh. Tapi kalau kita di grup bilang, oke, tanggal sekian, dia senyala mau bilang, ini depan dia rupa Pak Oma atau nyanda. Dia bilang, aduh, kalau di ibu ada kan berdoa terus. Jadi ya tak takut biar Oma. Jadi sekali waktu pergi sana saudara, baru kita berdoa dulu, semua tidak baru terus saya syukur bagi kita. Berdoa, kan semua bagi. Kita sudah rasa sih cuma, ya kan orang Sangir biasa tuh kalau dia, bangun saya sudah berdoa, tidur lagi. Bangun yang sedikit, boleh bangun berdoa. Darah Yesus berkuasa. Kita jawab pada dia. Sampai di sana belum tanya, baik tadi malam nyala kencang. Kita kata jawab, nah enggak tenang. Ada tasono kok ibu ada, baik Yesus sekali. Dia bilang darah Yesus berkuasa. Kapan datang mau bilang darah Yesus berkuasa? Dulu ada jemaat pemula, jadi anak kaki ada di sini. Dorong di rumah, ada lubang sedikit, mau turun tangga. Jadi kalau mau masuk situ kaki ketuk kesleo. Jadi dia cerita, waktu dia tak masuk di situ, dia bilang, darah Yesus berkuasa. Begitu tetangga datang, kontak masuk situ, dia bilang, tuh ibu bilang jauh darah Yesus berkuasa. Karena dia bilang, maka sakit dia kaki. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita, ya. Jadi saya ceritakan tapi amal ini. Jadi sementara sharing tour di kapal, sampai memberi 1/10 pun kami sharing. Dia di gereja tetangga saudara yang tidak terlalu mengajarkan itu. Begitu sama dengan Sangir, saya sudah di Bitung, kali dari apa kita? Kebetulan kami sudah saling memberikan nomor rekening karena kadang-kadang membayar kapal kan. Kan dia kan di Manado cerita, kirim pada dia gitu. Jadi pada dia selalu ada kita penuh. Kaki dia bang, kirim kemari. Ibu Adel, kasih akan Bapak Gembala, kita di perpuluhan ini. Nggak salah dengan kasih perpuluhan. Gembala di Bitung dia di Manado, tapi kita pikir sama dengan di rumah makan ke tukang. Kalau orang makan di rumah makan Glory, pada itu bayar situ. Tentu dia sudah dengar firman Tuhan dari Pak kita kan sampai kasih Bapak Gembala. Sudah 2 kali saudara. Jadi anak saya tanya, Mat, kenapa tuh ibu itu kasih mengirim perpuluhan Bapak? Bapak ingin tahu, Mama cuma waktu dengan dia ketuk di kapal, Bapak bercerita firman sampai memberi 1/10 saudara. Jadi ada berguna juga, ya. Jadi firman Tuhan itu harus selaras dengan doa. Orang berdoa pakai bahasa manusia, silakan pakai bahasa roh. Saya masih SPG kelas 2, sudah bisa berbahasa roh. Pada saat kami berlutut berdoa, pendeta mendoakan kami, tiba-tiba suara ini, kami kata-kata ini dia, apa ini dia
dia bahasa roh, silakan saudara. Tapi jangan lupa firman Tuhan. Kedua, jangan lupa melayani pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Layani pekerjaan Tuhan. Lydia begitu dia terima Yesus, memberi dibaptis, dia sudah ajak keluarganya dibaptis, dia mengundang Rasul Paulus bersama rombongannya, ayo singgah di rumah. Kalau engkau sungguh-sungguh yakin bahwa saya ini sudah percaya kepada Kristus yang engkau beritakan, mari singgah pak kita Konjemat dengarnya, dia bagus kok dia, orang kaya, jadi dia ada kamar free. Mereka sama dentoran, sama dentok rumah itu DP ukuran apa? Seluas kotak macis. Sudah, ya, sudah ada tampak. Kok berarti itu orang yang melayani Tuhan? Bukan. Tuhan tidak pernah tuntut yang tidak ada padamu. Tuhan tuntut yang ada padamu. Apa yang ada padamu, lakukan itu untuk Tuhan. Engkau bisa menyanyi dengan suara merdu, silakan. Anda menjadi singers, menjadi WL, menjadi penari. Itu tadi penari ibu-ibu. Menurut sekolah minggu Pak ini. Jadi kita akan ambilkan. Saya waktu tertarik melatih anak-anak sekolah minggu menjadi penari itu, saya kebetulan mau memisahkan anak saya yang tertua untuk disapi, bahasa Alkitab kan bisa disapi, artinya dihindar untuk, karena sudah 2 tahun jadi tidak bisa menetek lagi. Jadi saya ke Manado. Pas di Manado saya masuk salah satu gereja karena kebetulan dekat. Kok di sana kita lihat pemain rebana, mar betul no? Sama dengan Grace ini. Ibu yang lupa kok ngapain nama Grace. Gudi-gudi dorong saudara. Kita tertarik saudara. Bagus, waktu itu orang belum ada penari rebana, belum ada. Dan dia lihat, sampai di rumah tercerita Bapak Gembala. Sampai Pak, kita masuk gereja tadi di Manado. Bagus kalau ada penari-penari. Ibu-ibu berapa menari. Maka ada berapa orang, termasuk Lisa, Molfrid, bawa di Langowan, Kang. Mobil latihan menari rebana bawa di Langowan pada orang. Naik bendi. Waktu itu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini penari-penari luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Luar biasa. Cara berdandannya juga luar biasa. Memuliakan Tuhan. Saya waktu di Langowan saya syuting. Ada yang mengikuti di FB. Saya lihat Ibu Gembala, Ibu Eka, Ibu Devi, Ibu sampai Joy, saya kita kasih bazar supaya kuliah. Situ saya duduk bersama-sama Tante Heni. Dan bilang Tante Heni nama Ibu Eka. Nampak di sana dulu. Dan tahu kita ada syuting ini. Karena orang harus perkenalkan juga di media sosial. Amin saudara. Kenalkan. Masa cuma cara memasak soto diperkenalkan? Itu ada kan orang memasak ini diperkenalkan saudara. Atau yang begitu. Kalau ada orang yang kita kenal tuh posting itu, kita nyanak mau bilang enak. Sebab ada pengalaman, dorang ada baking tuh buah, kong kita komen, mantap, enak rasanya. Pulang dari kantor, so ada itu buah. Padahal tuh orang itu jauh sekali dari rumah. Jadi kita menghindar saudara, jangan sampai nanti kita kagaknya soal. Jadi teman, siapkan saudara. Makanya kita kan ada di era digital. Apa yang kita bisa sampaikan? Setiap pagi saya kirim firman. Sampai di tempat pekerjaan saudara di Manado, karena saya salah satu asesor, torompe ketua badan atas bilang, kenapa sudah datang torompe ibu pendeta? Setiap pagi dia kirim firman. Jadi kita sudah julukan lagi dikatakan pendeta, karena kita juga kirim firman. Dan kepala, amin, amin. Ada kita kenal orang, kita kenal pada dia kenal pada kita, cuma sebegini, dia bilang amin. Coba kalau ulang tahun penuh, selamat ulang tahun, happy birthday dulu. Maka itu firman cuma sedikit orang sudah merespon. Itu pertanda apa saudara? Memang Alkitab bilang kecenderungan hati manusia lebih cinta dunia, duniawi, gitu tuh. Dari saudara mudah-mudahan yang berteman dengan saya, selain Anda like langsung bilang amin. Dan saya besok pagi kirim pagi-pagi pasti akan bertambahnya sama dengan dong bilang happy birthday, happy birthday, happy birthday. Begitu tuh kalau happy birthday panjang sekali nyak mereka. Ya.
Padahal firman Tuhan lebih dari happy birthday itu. Amin saudara. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Firman Tuhan itu sebagai acuan dalam hidup kita. Di bumi ini apa tolong pedoman hidup? Itulah firman Tuhan. Sampai berdandan pun dibilang di situ. Berdandan selayaknya perempuan-perempuan. Ya. Sungguh hebat. Luar biasa. Di Hosana ada yang bawa Ustaz. Bu Gembala, boleh kok tolong mau pakai celana panjang? Boleh, siapa bilang ini boleh. Tapi pertanyaan, mau di peblus sampai di mana dulu? Kalau di atas pusat, orangnya tidak mau dapat berkat kita. Boleh. Tuh singers boleh tolong pakai celana? Boleh. Cuma pertanyaan, tuh belum sampai di mana? Kompas ngana Hosana, ku memuji Tuhan, pusat so di luar. Silakan. Ya. Saya tadi waktu siap kamari, kan cuma 2 orang di rumah, opat dan oma. Jadi dia bilang Pak Opak, Pak ini juga Pak khotbah. Pertama dia bilang, punya enggak rok hitam Jo? Tapi rok hitam kok itu sama dengan piduka. Kayak kakek bilang, oh iya boleh, bagus Jo itu. Ya. Jadi berdandan pun tanya Pak suami. Amin saudara. Tanya, biar ketemu dia somanula. Maka pasti tanya. Nanti hari Minggu tanggal 14, 65 tahun. Jadi Ibu Gembala bersama Bapak, yang Ketua Perwi bersama Ibu Sekretaris, so bilang memang sekarang mau ulang tahun dulu. Anak prima, Ibu Sonia. Tadi malam 9 di sektor, ya 65 tahun. Jadi harus bertanya, boleh begitu? Dia kemarin mau khotbah di sektor, terlepas mesti pakai jas. Ini mau khotbah di antara pendeta-pendeta. Biasanya suami saya itu ya gampang saudara, mau bilang akan itu baju. Karena mau di pasar Pak, maganti. Mau aku dapat di anggota jemaat. Nanti anggota jemaat malu mau lihat Bapak Bang. Kau lihat Bang sini, mau pakai jas. Jadi saudara, bukan langsung mau bilang nasi so jadi bubur. Tapi itulah kehidupan yang Tuhan tata dalam hidup ini antara pasangan suami istri. Ada pendapat yang berbeda saudara, itu biasa ya. Ini yang muda-muda ini yang baru ada pasangan ya, akan ketemu dengan pasangan yang sepertinya susah mau diajak untuk sepaham. Saudara, jangan takut, doa kita pada Yesus. Amin saudara. Doa kepada Kristus tadi. Anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, itu doa itu sangat penting. Saya berdoa untuk calon pasangan saya, bukan nanti sudah jadi suami kita berdoa. Pasti pula itu orangnya kasar, karena dia tinggal di muka ombak. Terdapat. Saya tinggal di depan kuala, airnya air. Tapi kalau di ombak kan, kalau apalagi ombak selatan, nyana pernah ingat lah. Hey. Jadi waktu ada ponakan di rumah kau menyapu, kenapa dia menyapu cuma kasih apa itu lidi, saya tarik di pasir supaya dapat dia semua nyapu. Padahal di sampah dia angka. Jadi dia, aduh Pak, tetangga semua dapat dengar, malu kesian tetangga semua dapat dengar. Nah dia namanya iyo sudah langsung tetangga semua dapat dengar. Kita waktu menikah dalam pokoknya kalau tetangga mau dapat dengar, kita turun dari rumah nyadap balik-balik. Sampai sekarang katanya tidak pernah terjadi. Saya berdoa untuk dia. Kita bilang, oh Tuhan Yesus, kita ini anak mampu mau dapat calon suami seperti itu. Kita berdoa. Saya berlutut di samping tante saya, kan satu kamar tuh, dengan suara komat, dengan mulut komat kami, tapi tidak bersuara, jangan kita petante dapat dengar. Oh Tuhan, jangan deketin hati Tuhan. Kita Tuhan ada biasa hidupnya orang kasar. Kita bapak dan mama aja Tuhan mesti lemah lembut. Makan saja nih boleh bercerita. Saya nggak pernah mulai kita kena di gigi. Begitu tak bisa, oh papi ajaran. Ini kok tapi keponakan. Jadi saudara tidak boleh
boleh tetangga mendengar. Itu memang saya tahu. Dan saya berdoa. Luar biasa saudara. Jadi sedangkan masih baru pacaran, Tuhan so dengar, apalagi suami istri. Dan saya berdoa. Masih pacaran saya berdoa, kita dimau kalau dia bersikap begitu. Kasar. Dia sendiri kaget. Kenapa dia berdiri jadi lemah lembut? Masa father kasar, pianus begitu? Iya, karena kita berdoakan. Sebelum orang menikah, kita berdoakan dan kita dimau pada dia. Jadi kita pikir, saudara bayangkan, baru pacaran saja Tuhan Yesus dengar, apalagi suami istri. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dengan pasangan, berlutut di kaki Kristus, angkat tangan. Tuhan bilang, mintalah kepadaku di dalam namaku, maka kamu akan menerima. Minta kepada Yesus di dalam nama Yesus. Itu definisi overliving, saudara. Minta ke Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Minta. Apa maumu? Kan? Apa maumu sampaikan kepada Tuhan Yesus? Supaya suami saya dijamah oleh Tuhan. Supaya suami saya bisa ke gereja. Ada ibu-ibu dari suami yang belum datang ke gereja? Oh sini so ada semua. So rajin semua. So rajin semua tuh suami saya. Tapi kalau masih ada yang enggan ke gereja, datang kepada Yesus dan berdoa, apa Tuhan kita kurang ini? 1 Korintus 7 ada bilang, tidak baik suami istri berpisah kecuali dengan persetujuan. Persetujuannya apa? Berdoa. Maka untuk sementara waktu, tolong baku pisah dulu. Mana di kamar sebelah, kita kamar sini. Untuk sementara waktu dalam kesepakatan. Masih sepakat saudara. Ada seorang ibu dulu, Mbak Uru. Dia bilang ini, Ibu Sigula, orang ibu gembala tapi dia orang bukan DB. Orang ibu gembala ada khotbah tuh hari Minggu. Dan mulai kotek suami istri baku pisah, mau tidur. Oh iya, dia tahu DP gembala Ibu Sigula yang injili. Maka kesuk dia berpanggil pada penjemaah. Tapi saya bilang, oh kita ada bilang itu rahasia. Rahasia pribadi. Yang awalnya suaminya enggan membawa dia ke tempat ibadah dengan alasan lembur. Jadi ini ibu kesian, ibu gembala mesti ibadah sendiri naik ojek. Ajak dia bilang, kok mana jemput? Aduh kita kok lembur. Tetapi begitu dia datang ke rumah saya memberikan tips kepadanya. 2 minggu kemudian dia telepon. Halo, apa kabar? Kenapa suruh namanya apa? Dengar, itu kita Pebrur bilang, kenapa tidak dari dulu? Dulu dia mau jemput pak kita, Ibu Sigula. Sekarang ibadah belum selesai, dia sudah datang. Tapi dia takut karena masih ada tempat lain. Puji Tuhan, sampai di situ saudara-saudara. Nanti saudara dan saya sudah mau pulang. Ya. Tanya apa dia jam gua di sini. Kebetulan tapi jam tak salah taruh dari tadi kita cari-cari. Nah, puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.